Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, hari anak-anak. Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, hari ini ibadah online ini anak-anak ditemani sama Lose Fang dan Lose Yurika. kita berdua akan mengajak anak-anak untuk ibadah online hari ini. Tapi sebelumnya mulai ibadah ya Lose, kita akan berdoa Kita dulu berdoa ya. dulu yuk. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Kami ucapkan puji syukur padamu ya Tuhan, Engkau telah memelihara kami sepanjang hari kemarin ya Bapa, hingga hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, ayo kita berdiri. Anak-anak mau pujikan. Mari sekolah minggu dengan semangat ya Lose. Ya, dengan semangat sama gerakannya ya Lose. Iya pasti, anak-anak pasti sudah inget lah. Iya. Ya, sudah bisa nyanyi ya. Sekaligus kita gerak badan supaya segar. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita pujikan Mari sekolah minggu. Oke, yuk. Ikuti gerakannya Lose ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulakan sepanjang hidup. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Yeay. Ayo anak-anak, sekarang siapa yang sudah merasakan kasih Yesus begitu indah dan manis? Saya juga. Pasti anak-anak juga di rumah pasti. Iya. Lose. Ayo contohnya apa Lose Fang? Banyak. Kayak misalnya gini anak-anak boleh bersekolah. Betul, anak-anak hari ini ibadah, itu juga kemurahan Tuhan. Betul, itu dari kasih Yesus juga Lose. Betul. Terus anak-anak kan sekarang sudah boleh onsite. Betul, seneng toh ketemu banyak teman, sudah bisa ibadah. Itu suatu kasih Yesus pada kita. Ya. Ayo Mbak Arti, habis gini kita pujikan apa ya Su? Kita mau nyanyikan kasih Yesus manis dan indah. Yuk, kita semua sama-sama nyanyi ya anak-anak ya. Walaupun di rumah tetap nyanyi. Yuk, kita nyanyikan kasih Yesus manis dan indah. Tetap semangat ya Su ya. Semangat! Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh kasih Yesus lebih tinggi, takkan teratasi, lebih dalam, takkan terselami, lebih lebar, takkan terkelilingi. Oh kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh kasih Yesus lebih tinggi, takkan teratasi, lebih dalam, takkan
sekarang anak-anak, kita waktunya memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan loh, Su. Ya, kita waktunya memberikan sesuatu bagi Tuhan, yaitu persembahan kita. Anak-anak kan pasti sudah tahu kan caranya seperti apa. Scan QRIS di bawah ini atau minta tolong papa dan mama untuk transfer. Tapi loh, Su, jangan lupa angka 0 yang terakhir itu biasanya dikasih angka 1, Su. Diganti 1. Misalnya gitu ya. Anak-anak kasih persembahan 10.000, berarti 10001. Karena itu untuk sekolah minggu, Su, tandanya, Su. Oh begitu, ya. Oke, anak-anak ngerti ya. Nanti kalau anak-anak belum bisa QRIS, belum bisa transfer, minta tolong papa mama untuk transfer. Dan jangan lupa belakangnya angka 1. Iya. Nah anak-anak, kita akan pujikan betapa ku bersyukur. Anak-anak berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Yuk Losu, kita nyanyikan sama-sama betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Ku bersyukur kepadamu. Puji, agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Nah anak-anak, kita akan doa persembahan yang dipimpin oleh Losu Yurika. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita mau doa persembahan. Terima kasih Tuhan, jika kami masih boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau sucikan persembahan kami dan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan pakai tangan-tangan yang mengelola, Tuhan boleh mengelolanya dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sudah memuji Tuhan dan sudah memberi persembahan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Tapi sebelumnya kita akan pujikan Bejanaku. Yuk kita nyanyi sama-sama anak-anak. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuatkan untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air firman-Mu.
Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Lause berharap kalian semua tetap sehat dan tentunya tetap rajin ikut sekolah minggu. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, Lause mau mengajak kita untuk bermain game dulu. Wah, pasti seru ya. Nah, Lause akan menampilkan beberapa gambar di samping ini. Coba kalian tebak, ini gambar tentang acara apa ya? Tentang hari raya apa ya? Ayo kita lihat bersama ya. Pertanyaan pertama. Nah, ada gambar bintang, lalu malaikat, dan juga ada palungan. Nah, apakah kalian tahu hari apa ini? Betul sekali, hari Natal. Kita lihat soal yang kedua. Ada gambar apa lagi ya? Ada gambar tali ya. Tali apa ini ya? Ini seperti tali cambuk. Lalu ada paku. Dan juga ada apa? Mahkota berduri. Apa kalian tahu hari apakah ini? Jumat Agung. Betul sekali. Kita lihat soal yang ketiga ya. Yang ketiga ada gambar kain ya. Kain apa ini ya? Kainnya berwarna putih. Lalu ada malaikat. Malaikat lagi ya. Kemudian ada, wah, ada kubur kosong ya. Kubur yang terbuka. Kalian pasti tahu hari apakah ini? Betul sekali. Hari Paskah. Nah, belum selesai. Kita masih ada soal yang keempat. Pertanyaan keempat, kita lihat ada gambar apa ya? Wah, ada gambar Tuhan Yesus. Lalu ada, itu murid-murid Tuhan Yesus. Lalu, wah, itu Tuhan Yesus sedang terangkat ke sorga. Kalian tahu hari apa ini? Betul, hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita lihat yang selanjutnya lagi, soal yang kelima. Ada gambar apa ya? Wah, ada gambar burung ya, burung merpati. Lalu ada lidah-lidah api dan juga ada, nah ini adalah gambar murid Tuhan Yesus yang di atas kepalanya ada lidah-lidah api. Apakah kalian tahu hari raya apa? Kalian masih ingat namanya? Betul sekali, Pentakosta. Pentakosta ini adalah hari turunnya Roh Kudus, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Yeay, semuanya hebat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan hari-hari raya dalam 1 tahun ya. Ada hari Natal, ada Jumat Agung, ada Paskah, ada kenaikan Tuhan Yesus, dan juga ada Pentakosta. Itulah hari raya yang biasa kita rayakan di sepanjang tahun. Tapi adik-adik, tahukah kalian kalau di masa perjanjian lama dahulu, hari raya bagi umat Israel itu berbeda dengan yang kita rayakan hari ini. Allah menetapkan ada banyak hari raya juga buat umat Israel, di mana umat Israel harus datang dan menyembah kepada Allah. Tapi di antara semua hari raya itu, ada 1 hari yang paling kudus, hari yang paling suci. Namanya adalah Hari Raya Pendamaian. Seperti apa ya adik-adik Hari Raya Pendamaian itu? Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Sebelumnya, Lause ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita bisa mengerti, dan kita juga bisa melakukannya dalam hidup kita. Ayo, mari kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak Tuhan supaya bisa mengikuti ibadah dengan baik. Tolong kami bisa berkonsentrasi, tolong kami juga bisa mengerti akan firman Tuhan, dan kami juga bisa melakukannya.
Tolonglah selisih juga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah memberikan instruksi yang detil kepada Musa mengenai hari raya pendamaian. Berbeda dengan hari raya yang lain, di mana umat Israel itu merayakan perayaan-perayaan yang besar. Di hari raya pendamaian ini, umat Israel justru harus berpuasa. Mereka harus berdoa, mereka harus tidak boleh bekerja, dan mereka harus bertobat dari dosa-dosa yang sudah mereka lakukan sepanjang tahun ini. Nah, hari raya pendamaian adalah hari raya yang sangat sibuk bagi imam besar. Kenapa? Karena imam besar itu bertanggung jawab untuk mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa semua umat Israel. Hanya di hari itu imam besar bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, apakah kalian ingat ruang Maha Kudus itu tempat yang seperti apa ya? Ya, ruang Maha Kudus adalah tempat yang paling kudus, tempat di mana Allah berdiam. Hanya imam besar yang bisa masuk ke tempat itu. Nah, adik-adik, imam besar pada waktu itu adalah Harun. Harun mempersiapkan hari raya pendamaian tepat seperti yang Tuhan beritahukan kepada Musa sebelumnya. Di hari khusus itu, Harun memakai pakaian yang berbeda dari biasanya. Dia mengenakan pakaian lenan putih, dia menggunakan ikat pinggang, kemudian serban. Sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, Harun juga harus mempersembahkan korban terlebih dahulu. Harun menyembelih seekor lembu jantan itu sebagai korban penghapus dosa bagi dirinya, bagi Harun sendiri, dan juga bagi keluarganya. Setelah mempersembahkan korban, Harun kemudian masuk ke kemah pertemuan dan ia berjalan menuju ke tempat Maha Kudus itu. Adik-adik, ketika Harun mau memasuki ruang Maha Kudus, wah, dia pasti gentar ya. Karena siapapun juga yang melihat Allah dengan matanya secara langsung pasti akan mati. Allah itu begitu kudus, jadi tidak boleh sembarangan. Tapi adik-adik, Allah sudah menyediakan cara di mana Harun bisa masuk dengan aman. Harun harus mengikuti instruksi Allah dengan setepat-tepatnya. Dia mengambil perbaraan yang penuh dengan bara api dan juga setangkup penuh ukupan wangi-wangian dari mezbah ukupan. Dia masuk dengan perlahan-lahan untuk membuka tirai dan memasuki ruang Maha Kudus. Dengan berhati-hati, dia melihat ke arah bawah. Supaya apa? Supaya dia tidak melihat Allah yang ada di atas awan, di atas kerubim. Kemudian Harun memercikkan ukupan ke bara api di perbaraan. Keluarlah asap ya, asap yang keluar dari ukupan tersebut kemudian menyelimuti tempat di mana Allah berada. Sehingga adik-adik, Harun tidak bisa melihat Allah. Nah, sekarang amanlah bagi Harun untuk membuat pendamaian atas dosa-dosanya dan juga dosa-dosa bangsa Israel. Adik-adik, Harun kemudian mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu, kemudian ia memercikkan dengan jarinya ke atas tutup pendamaian. Harun memercikkan darah ke bagian depan, kemudian ia memercikkan darah sebanyak 7 kali ke depan tutup pendamaian dan tabut perjanjian. Sekarang, setelah ia melakukan pendamaian bagi dirinya sendiri, ia bisa melakukan pendamaian untuk orang Israel. Harun mempersembahkan 2 kambing jantan kepada Tuhan di pintu masuk kemah pertemuan. Mengikuti instruksi Allah, ia membuang undi di hadapan Allah untuk memilih kambing mana yang akan dikorbankan. Harun kemudian menyembelih kambing jantan yang Allah pilih. Ia masuk ke belakang tirai, masuk ke tempat Maha Kudus lagi. Kali ini, dia melakukan pendamaian bagi dosa-dosa bangsa Israel. Ia memercikkan darah kambing
seperti yang ia lakukan dengan darah lembu tadi. Kemudian ia berjalan dengan lambat keluar dari tempat Maha Kudus, dan tirai di belakang dia menutup kembali. Tirai ini akan tetap tertutup selama 1 tahun sampai hari raya pendamaian berikutnya. Harun kemudian berhenti di mezbah ukupan di tempat Maha Kudus, tepat di depan tirai. Harun membubuhkan darah ke tanduk-tanduk mezbah. Harun juga mencelupkan jarinya ke darah dan memercikkan ke mezbah ukupan sebanyak 7 kali untuk mengingatkan kalau dosa-dosa bangsa Israel itu juga sudah mencemari benda-benda kudus Allah. Karena itu juga perlu dikuduskan atau ditahirkan. Kemudian Harun pergi ke halaman kemah suci. Ia mau melakukan upacara pelepasan kambing Azazel, kambing hitam. Apa ya kambing Azazel itu? Nah, adik-adik, kambing Azazel itu menunjukkan kepada kita pihak yang dipersalahkan untuk semua dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain atau sekelompok orang. Di sana Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kambing kedua yang masih hidup, dan ia mengakui semua dosa orang-orang Israel. Dia mengalihkan dosa mereka kepada kambing itu. Kemudian kambing itu dilepaskan ke padang gurun. Sekarang pendamaian sudah dibuat ya. Harun sudah melakukan pendamaian untuk dirinya sendiri sebagai imam besar, dan juga ia juga melakukan pendamaian untuk umat Israel dan juga kemah suci. Setelah pendamaian ini dilakukan, saat ini mereka sudah boleh menyembah Allah. Mereka sudah siap untuk menyembah Allah. Adik-adik, baik kambing yang disembelih maupun kambing Azazel itu merupakan gambaran akan apa yang Yesus lakukan bagi umatnya. Yesus mati di salib dan menumpahkan darahnya untuk menebus kita dari penghukuman. Sejak kedatangan Yesus ke dalam dunia dan kematian Yesus di atas kayu salib, kita tidak lagi membutuhkan korban untuk mengadakan pendamaian atas dosa-dosa kita setiap tahunnya di hari pendamaian, seperti yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu. Yesus mengorbankan dirinya sendiri 1 kali untuk selamanya. Ia membayar dosa setiap kita. Saat ini kita merayakan hari raya pendamaian dengan cara yang berbeda. Nah, dengan cara apa saja kita merayakan hari raya pendamaian itu? Yang pertama, adik-adik, kita merayakannya dengan cara ibadah di gereja setiap hari minggunya. Adik-adik, ibadah di gereja adalah cara yang paling utama dan paling penting untuk kita menyembah kepada Allah. Kita berkumpul dengan umat Tuhan yang lainnya, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dalam ibadah, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mengakui dosa-dosa kita, dan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur ya adik-adik ya, saat ini pandemi sudah mau berakhir. Adik-adik yang tidak sedang sakit, Lause undang, mari datang ke sekolah minggu. Sekolah minggu kita ada di gereja GKA Gloria Satelit dan diadakan setiap minggu pagi jam 9 pagi. Ya. Nah, mari adik-adik kita mau bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Lalu yang kedua, selain beribadah di gereja, kita juga menyembah Tuhan secara pribadi melalui saat teduh. Ya, saat teduh pribadi di rumah kita masing-masing. Dalam saat teduh kita berdoa, kita boleh memuji Tuhan, kita juga membaca Alkitab setiap harinya. Dan kita juga bisa melakukan ibadah bersama keluarga kita yang disebut juga dengan mezbah keluarga. Mari adik-adik, setiap kita yang sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, mari kita mau datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau tekun datang beribadah kepadanya. Baik itu ibadah di gereja maupun ibadah kita secara pribadi dan juga bersama keluarga kita. Biarlah ibadah dan penyembahan kita memuliakan nama Tuhan.
Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-10b. Ayo kita baca sama-sama dulu ya. Kita baca satu kali. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus. Oke, kita mau hafal ya, ayatnya tidak panjang. Kita mau sama-sama hafalkan, kita pahami ya, biarlah ayat firman Tuhan ini boleh sungguh menjadi berkat buat kita dan bisa kita ingat selamanya ya. Oke, sekali lagi ya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10b. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memilih kami, sudah memberikan kami anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami satu kali untuk selamanya. Tuhan, tolong kami anak-anak Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi anak yang setia, anak yang tekun dalam beribadah kepada Tuhan. Tolong kami boleh mempersiapkan hati kami beribadah dengan baik. Tolong kami boleh tetap semangat dan rajin ikut sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung kita sudah memuji Tuhan, terus memberikan persembahan. Ya, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Betul, saatnya Lause Fang-Fang, Lause Yurika dan anak-anak akan berpisah dulu. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak, jangan lupa. Tetap harus ikut ibadah online ya. Iya. Tapi kalau bisa datang anak-anak yuk boleh ke gereja. datang. Iya. Kita sudah jamnya jam berapa loh semua? Jam 9. Jam 9 pagi ya. Yuk kita tunggu ya anak-anak. Betul. Anak, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.